Anastasia. Aku Manuel Renat, aku Jason Alexander, untuk video. Aku Zaki. Yang kita akan membahas company profile dari PT Astra International Tbk yang didirikan pada tanggal 20 Februari 1997 dengan kantor pusat di Menara Astra Jakarta, Indonesia di bidang usaha otomotif, alat berat, jasa keuangan, agribisnis hingga infrastruktur. Struktur organisasi dari PT Astra International. Selanjutnya ada visi misi dari PT Astra International, yaitu visinya menjadi salah satu perusahaan dengan pengelolaan terbaik di Asia Pasifik dengan pertumbuhan yang berkelanjutan dan infrastruktur keuangan yang solid, dan menjadikan perusahaan yang intelijen dan agli yang berfokus pada karyawan, pelanggan, dan masyarakat dengan misi sejahtera bersama bangsa dengan memberikan nilai terbaik kepada para pemangku kepentingan. Astra punya visi besar jadi pride of the nation yang sustainable sampai 2030 ke depan. Lewat strategi Triple P Roadmap, portofolio yang terus tumbuh, people yang talenta masa depan, serta kontribusi sosial dan lingkungan. Di jangka pendek, Astra fokus memperkuat ketahanan bisnis dan digitalisasi supaya operasional makin efisien. Jangka panjangnya, Astra mau capai visi besar itu dengan terencana. Di balik strategi, Astra terus beradaptasi dari masa ke masa, awalnya fokus otomotif, lalu diversifikasi ke alat berat, keuangan, dan sekarang digitalisasi serta kendaraan listrik jadi fokus utama. Tantangan besar Astra hari ini datang dari regulasi pajak kendaraan listrik, tren konsumen mobil ramah lingkungan, serta persaingan ketat dengan merek baru dari China yang juga gencar bawa teknologi terkini. Astra pakai analisis pastel untuk memetakan faktor politik, ekonomi, sosial, teknologi, ekologi, dan hukum yang mempengaruhi strategi bisnis. Materi 2 ini mengajarkan pentingnya mengelola proses teknologi dan strategi dalam bisnis besar seperti Astra. Perusahaan harus punya visi jangka panjang yang jelas, sambil fleksibel beradaptasi cepat terhadap perubahan besar. Strategi Triple P Roadmap jadi kerangka utama untuk mengukur perkembangan bisnis, perkembangan sumber daya manusia, dan kontribusi sosial. Oke, di sini kita masuk ke analisis pastel Astra. Nah, Astra ini di bawah tekanan kuat dari lingkungan makro mereka. Secara ekonomi, meskipun PDB mereka tumbuh, suku bunga tinggi dan inflasi menekan daya beli. Terbukti dari penurunan penjualan mobil sebesar 23% pada kuartal 1 2024. Secara teknologi, masuknya pemain EV dari Tiongkok seperti Wuling atau BYD menuntut Astra untuk berinvestasi besar pada teknologi kendaraan listrik agar tetap bisa kompetitif dan relevan dengan regulasi emisi yang semakin ketat. Dari sudut pandang Porters Five Forces, kami melihat tekanan industri yang tinggi. Rivalitas antar pesaing sangat sengit di segmen MPV dan SUV, didorong oleh perang harga dan inovasi produk. Ancaman pendatang baru juga meningkat karena pemain asing berhasil menobrak pasar dengan produk EV yang inovatif dan harga yang sangat murah atau terbilang kompetitif lah. Selain itu, daya tawar pembeli juga sangat kuat karena banyak pilihan produk dan kemudian aksesnya informasi secara online. Singkatnya, pasar ini sedang berpihak pada konsumen. Bagaimana caranya Astra merespon? Astra yang beroperasi dalam struktur oligopoli di industri otomotif menggunakan strategi cooperation atau kolaborasi sambil berkompetisi. Ini terlihat dari portofolio yang terverifikasi, di mana sektor otomotif didukung oleh sektor keuangan, logistik, dan teknologi. Perusahaan seperti Astra perlu memahami internal organisasi karena dari situlah mereka bisa mengetahui apa saja kekuatan dan kelemahannya. Dengan memahami sumber daya kemampuan dan proses internal, Astra bisa menentukan strategi yang paling tepat untuk memenangkan persaingan. Tangible research adalah sumber daya yang terlihat secara fisik. Dalam kasus Astra ini, jaringan distribusi dan teknologi produksi kendaraan, sementara itu, intangible resource adalah hal yang tidak terlihat. Seperti reputasi perusahaan yang kuat, kemampuan manajerial, budaya kerja, serta hubungan jangka panjang dengan mitra internasional seperti Toyota dan Honda. Kedua jenis sumber daya ini saling melengkapi dan sangat penting untuk menjaga keunggulan Astra di pasar. Lalu yang ketiga adalah konsep dynamic capabilities. Ini berarti kemampuan Astra untuk beradaptasi dan berubah sesuai dengan kebutuhan lingkungan bisnis. Selanjutnya adalah hubungan kendali dan reward. Fungsi kendali dan reward saling menguatkan. Kendali mengatur arah dan monitornya, reward memberikan motivasi biar semua orang mencapai target tersebut. Dalam konteks perusahaan sebesar Astra ini penting banget supaya tiap lini bisnis tetap efisien, agile, dan konsisten dengan strategi grup. Nah, memahami konsep strategi tingkat bisnis dan relevansi pelanggan, Astra ini menjaga nilai produknya melalui kualitas yang konsisten, layanan purna jual yang luas, dan inovasi digital seperti seva.id. Di saat yang sama, Astra tetap efisien dengan produksi massal, integrasi rantai pasok, dan operasional yang terkoordinasi. Kombinasi kualitas dan efisiensi ini membangun posisi kompetitif yang kuat dibandingkan merek otomotif lainnya. Nilai utama Astra berasal dari kekuatan merek, kualitas produk, layanan after sales yang mudah dijangkau, inovasi digital, serta komitmen terhadap keberlanjutan. Dalam analisis Porter, posisi Astra kuat karena hambatan masuk industri yang tinggi, daya tawar terhadap pemasok cukup besar, dan pelanggan loyal berkat nilai produk yang kuat. Astra juga beradaptasi terhadap ancaman substitusi melalui inovasi kendaraan listrik dan digitalisasi. Walaupun kompetisi industri otomotif ketat, efisiensi biaya dan inovasi membuat Astra tetap mampu mempertahankan daya saingnya. Strategi Astra menggabungkan efisiensi dan efisiensi biaya secara bersamaan. Contohnya melalui seva.id yang memberikan pengalaman pembelian mobil secara digital, lebih mudah, lebih cepat, dan transparan tanpa meningkatkan biaya besar.
Pendekatan ini menciptakan nilai baru dan membuka ruang besar baru sesuai dengan prinsip Blue Ocean Strategy. Saya akan menjelaskan tentang vertical integration yang sudah diterapkan oleh PT Astra International. Jadi penerapannya, PT Astra sudah dari hulu ke hilir, di mana penjualan produk utama berupa kendaraan dapat didukung penjualan spare part, jasa perbaikan atau maintenance, financing untuk pembelian kendaraan dan pembangunan infrastruktur jalan tol. Jadi untuk diversifikasi bisnis pada PT Astra International mencakup 7 lini bisnis inti di luar sektor otomotif, yaitu ada otomotif dan mobilitas, jasa keuangan, alat berat, pertambangan, konstruksi, dan energi, agribisnis, infrastruktur dan logistik, teknologi informasi, dan properti. Selanjutnya ada geographic scope, regional, nasional, atau global market. Dari regional itu, bisnis beroperasi dalam wilayah tertentu, dan di nasional ini bisnis beroperasi di seluruh negara. Internasional, bisnis ini beroperasi di banyak negara di seluruh dunia. PT Astra International ini sudah mencakup graphic scope di internasional karena beroperasi di banyak negara. Untuk mengambil keputusan PT Astra Auto Parts ini, mereka bisa mengontrol kualitas komponen kendaraan sendiri, lebih cepat memasok ke pabrik komponen sendiri, dan lebih hemat daripada beli komponen dari luar negeri. Untuk mengambil keputusan baik ini, meskipun Astra memiliki anak perusahaan dari PT Astra Grafia yang bergerak di bidang teknologi informasi, namun perusahaan Astra juga bekerjasama dengan vendor teknologi lainnya seperti jika ingin menggunakan cloud besar, mereka menggunakan Microsoft, Google, atau ASW. Untuk mengolah database atau ERP, mereka menggunakan SAP dan Oracle. Astra menerapkan integrasi vertikal untuk memperkuat rantai pasoknya, terutama lewat integrasi ke hulu atau backward integration. Pendekatan ini membantu mengurangi ketergantungan pada impor komponen, meningkatkan stabilitas supply chain, dan memberikan kontrol kualitas yang lebih baik. Selain itu, biaya produksi bisa ditekan sehingga margin perusahaan meningkat, terutama di sektor otomotif dan kendaraan listrik. Astra memiliki beberapa solusi untuk menghadapi risiko dari integritas vertikal. Salah satunya adalah joint venture dengan perusahaan global seperti Toyota dan Honda, sehingga risiko teknologinya dapat ditanggung bersama. Astra juga menggunakan kontrak jangka panjang dengan pemasok untuk menjaga efisiensi tanpa harus memproduksi semua komponennya sendiri. Selain itu, Astra membangun strategic partnership di bidang digital dan data center, seperti kerjasama Astra Equinix agar adaptif terhadap perkembangan teknologi. Astra menggunakan 3 jalur strategis. Yang pertama itu build. Build ini mengembangkan secara mandiri menggunakan jaringan internal mereka, seperti membangun dealer di seluruh Indonesia. Yang kedua ada borrow, diwujudkan melalui strategic alliance, dan contohnya itu adalah joint venture dengan Gojek, karena Astra sendiri tidak memiliki kapabilitas di sektor bisnis tersebut. Kemudian yang ketiga ada buy. Mereka mengakuisisi MLP yang merupakan cara tercepat untuk mendapatkan akses pasar. Meskipun akuisisi ini penting, seringkali strategi M&A ini gagal dikarenakan mereka mengakuisisi harga itu terlalu tinggi, sehingga setelah diakuisisi itu perusahaannya turun dikarenakan banyak pejabat tingkat atasnya greedy sekali. Oleh karena itu, aktivitas M&A itu lebih sering digunakan untuk jangka panjang, bukan jangka pendek. Perusahaan Astra menghadapi 2 risiko besar. Pertama, ketidakpastian ekonomi dunia seperti perubahan nilai tukar, inflasi global, atau penurunan permintaan yang dapat mempengaruhi pendapatan dan biaya operasional. Lalu yang kedua, risiko gangguan rantai pasok, misalnya karena konflik geopolitik, krisis pandemi, atau hambatan logistik internasional. Selain risiko, ada juga 2 isu penting yang wajib diperhatikan. Yang pertama adalah persaingan internasional yang semakin ketat. Perusahaan tidak hanya bersaing dengan pemain lokal, tapi juga dengan brand global yang punya teknologi dan modal lebih besar. Isu kedua adalah perbedaan regulasi di setiap negara. Standar produk atau impor hingga kebijakan lingkungan bisa sangat berbeda dan mempengaruhi strategi perusahaan. Untuk meningkatkan daya saingnya di pasar global, Astra International perlu memperkuat inovasi terutama teknologi, kendaraan ramah lingkungan, dan digitalisasi layanan. Kendali organisasi membantu mengatur struktur dan alur kerja supaya perusahaan berjalan rapi. Kendali strategi memastikan semua aktivitas mendukung strategi perusahaan. Sedangkan kendali finansial dipakai untuk mengontrol anggaran, biaya, dan kinerja keuangan supaya target bisa tercapai. Selanjutnya, budaya organisasi dan core value. Budaya organisasi adalah nilai norma dan kebiasaan kerja yang dibentuk dan dijalankan bersama oleh karyawan. Elemen budaya terdiri dari value, norms, dan artifak seperti cara komunikasi atau simbol perusahaan. Core value seperti integritas, disiplin, dan inovasi menjadi dasar dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya, strategic leadership dan eksekusi strategi. Strategic leadership berperan menentukan arah perusahaan, mengawasi pelaksanaan strategi, dan mengambil keputusan jangka panjang. Eksekusi strategi yang efektif harus dijalankan dengan etika dan efisiensi. Selanjutnya adalah fungsi kendali Astra. Di bagian ini saya bahas dulu bagaimana Astra mengatur organisasi sebesar mereka, karena mereka punya 7 bisnis besar. Sistem kendali itu penting banget. Yang pertama ada kendali organisasi. Astra pakai struktur SBU di mana holding nggak campur tangan ke operasional harian. Mereka fokus ke kebijakan seperti standar, SDM, dan audit. Jadi tiap anak perusahaan bisa lebih lincah menyesuaikan pasar. Lalu ada kendali strategis.
Ini lebih memastikan apakah strategi jangka panjang beneran jalan atau enggak. Tools utamanya ada Astra Management System atau AMS, contohnya program Sustainability 2030 yang nge-track progres transisi energi di tiap bisnis unit.